Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya X Aji Mandira, NIM 20200006002 dari kelas 2D, akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil PPT saya yang berjudul Menstempel Sederhana Huruf dan Angka. Oke, untuk yang pertama adalah nanti akan kita bahas pengertian stempel, sejarah stempel, proses pembuatan stempel, fungsi stempel, jenis-jenis stempel, dan juga prosedur menggunakan stempel yang benar. Yang pertama adalah pengertian stempel. Pengertian stempel adalah alat yang memiliki permukaan terukir atau tulisan, gambar atau keduanya yang digunakan dengan tinta untuk menghasilkan sebuah cap pada berkas atau dokumen. Hasil cap stempel dapat digunakan untuk mengesahkan berkas berupa surat resmi, pengesahan ijazah, nota, tanda terima, atau pengesahan pelunasan transaksi. Oke, masih di pengertian stempel. Pengertian stempel, stempel flash adalah stempel otomatis di mana stempel ini tidak membutuhkan bantalan tinta. Karena pada stempel flash sudah tersedia tempat khusus untuk menyimpan tinta. Pengertian stempel agenda adalah cap yang berbentuk segi empat dan digunakan pada surat masuk yang telah dicatat pada buku agenda dan datanya diisi sesuai dengan data yang diperlukan dari buku agenda tersebut. Menurut KBBI, arti kata stempel adalah cap tera stempel. Pengertian stempel kayu adalah jenis stempel yang menggunakan bahan dasar karet ruan flek dengan gagang kayu, plastik, dan juga kristal. Pengertian stempel tanggal adalah yang memiliki ukiran tanggal, bulan, dan tahun pada karet cap yang diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Sejarah stempel sebuah ilmu yang memang khusus mempelajari tentang cap, materai, atau stempel, yaitu sigilografi. Ilmu ini tentunya merekonstruksikan kehidupan manusia pada zaman prasejarah hingga sejarah saat ini. Untuk pengertian ketiga istilah cap, materai, atau stempel adalah mirip. Walau berasal dari bahasa yang berbeda, penggunaan stempel ini sudah sangat lama diterapkan pada negara Cina pada saat dinasti Ying dan Yang. Penerapan sendiri dengan cara dibubuhi pada sebuah dokumen penting yang hanya bisa dibuka oleh yang tertentu. Metode surat menyurat juga sudah pada zaman kerajaan. Apalagi penyampaian berita cukup terbatas saat itu. Pada zaman itu surat tidak dimasukkan dalam wadah, hanya menggunakan sebuah surat yang ditandai dengan menggunakan cap atau fengni, stempel penyegelan. Proses pembuatan stempel. Oke, dalam proses pembuatan stempel, stempel manual adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pada permukaan stempel harus diukir terbalik atau negatif. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan cap yang sesuai dengan gambar atau tulisan yang diinginkan. Poin pertama ini adalah diterapkan pada tulisan maupun gambar tidak terlihat simetris. Yang keduanya adalah jika tulisan dan gambar dianggap simetris, maka tidak menjadi persoalan untuk mengukir permukaan stempel tidak terbalik. Fungsi stempel yang pertama adalah pengesahan. Fungsi stempel yang pertama adalah sebagai pengesahan pada sebuah kegiatan maupun itu dalam kontrak perjanjian dan surat menyurat. Stempel dipergunakan sebagai tanda pengesahan oleh atasan terhadap dokumen. Yang kedua adalah sebagai penguat. Fungsi stempel yang kedua sebagai penguat sebuah keputusan. Sebuah perusahaan atau lembaga biasanya menggunakan sebuah rapat yang mana dalam rapat akan dihasilkan sebuah keputusan. Keputusan tadi yang akan diwujudkan dalam sebuah surat keputusan. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Fungsi stempel yang terakhir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban, tentunya ketika suatu dokumen sudah dibubuhi tanda tangan dan stempel. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pimpinan yang telah mengesahkannya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis stempel. Stempel yang pertama adalah stempel runa flag. Yang pertama, runa flag atau biasa disebut stempel biasa, manual. Jenis stempel ini banyak diaplikasikan pada zaman dahulu. Terdapat gagang kayu dengan cap karet
Lengkap dengan bak tinta stempelnya tentunya dari segi harga, stempel ini jauh lebih ekonomis dan tidak terlalu mahal. Stempel yang berikutnya, stempel yang kedua yaitu adalah stempel emboss. Jenis stempel ini cukup unik karena mengaplikasikannya akan menjadi timbul saat dibubuhi di atas kertas. Uniknya lagi, stempel satu ini tidak memerlukan tinta untuk pengecapannya. Stempel ini biasa digunakan pada dokumen-dokumen penting seperti sertifikat, ijazah, dan juga lainnya. Yang ketiga adalah stempel lag atau wax. Jenis stempel ketiga adalah stempel lag atau wax. Mungkin Anda bisa melihat pengaplikasikannya pada film Eropa ketika petinggi negara menggunakan sebuah lilin yang dibakar lalu ditetesi pada dokumen. Setelah itu sebelum lilin dingin maka dibubuhi stempel lag tadi di atasnya. Hasilnya akan nampak unik seperti sebuah segel pada surat-surat berharga. Untuk yang keempat masih ada stempel flash. Stempel ini yang tintanya menjadi satu dengan gagang stempel. Biasanya paling sering digunakan perusahaan, bukan hanya praktis tetapi karena harganya juga tidak terlalu mahal. Ketika tinta stempel habis, Anda bisa langsung saja melakukan pengisian ulang. Stempel ini juga disebut sebagai stempel warna. Untuk yang kelima adalah stempel True Date. Jenis stempel yang terakhir ini adalah stempel True Date, memiliki kesamaan dengan stempel flash, namun perbedaannya ada pada gagang dan tinta yang digunakan. Pada True Date merupakan merek dagang untuk gagang holder yang berasal dari Australia. Pada stempel True Date terdapat bantalan tinta pada area gagang, di mana saat tidak digunakan karet cap akan menempel pada bantalan tinta. Stempel True Date tersedia dalam bentuk persegi panjang, kotak bulat. Pada stempel terdapat bantalan tinta pada area gagang, di mana saat tidak digunakan karet cap akan menempel pada bantalan tinta. Oke. Prosedur penggunaan stempel yang benar. Dalam penggunaan stempel dalam pengesahan sebuah dokumen juga terdapat aturannya. Tidak hanya asal stempel pada dokumen dengan letak yang sembarang. Posisi cap stempel yang benar adalah pada bagian sebelah kiri dari tanda tangan pimpinan yang menandatangani. Karena ketika posisi cap tidak sesuai, selain Anda nampak amatir, terkadang dokumen tersebut tidak sah. Jadi tentunya Anda harus berhati-hati dalam membubuhi dokumen penting menggunakan stempel Anda. Oke, demikian. Terima kasih presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.